Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nama saya Novia Sritahayu dengan NIM 12320201440. Nama saya Irma Rahmawati dengan NIM 123200123. Saya Egy Maulana dengan NIM 12320202145. Video ini kami persembahkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah fikih ibadah. Selamat menyaksikan. Apa sih salat sunnah? Masa kalian gak tahu salat sunnah? Salat sunnah merupakan bahasa populer dari salat nawafil atau salat tatawwu. Salat tersebut adalah salat tambahan di samping salat wajib 5 waktu. Menurut bahasa, tatawwu berarti melakukan sesuatu dengan kerelaan hati. Maksudnya melakukan sesuatu kebaikan yang tidak diwajibkan. Setelah tadi menjelaskan pengertian salat sunnah, di sini saya akan menjelaskan tentang dalil disyariatkannya salat sunnah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Sadaqallahul azim, yang artinya barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan mereka, itulah yang lebih baik baginya. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Apabila salat sunnah dikerjakan secara terus-menerus dan berkesinambungan, maka orang yang melaksanakannya akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Macam-macam salat sunnah. Yang pertama adalah salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat yang dilakukan sebelum atau sesudah salat fardu. Salat ini terbagi menjadi dua macam, yaitu salat sunnah rawatib muakkad dan salat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yang pertama, salat sunnah rawatib muakkad. Yang kedua adalah salat sunnah rawatib yang ghairu muakkad. Yang kedua, salat sunnah tahajud. Yang ketiga adalah salat sunnah duha. Yang keempat adalah salat sunnah wudhu. Yang kelima adalah salat tahiyatul masjid. Yang keenam ada salat istikharah. Selanjutnya yang ketujuh itu ada salat sunnah awwabin. Yang kedelapan ada salat sunnah tasbih. Yang kesembilan ada salat sunnah taubat. Yang kesepuluh ada salat sunnah hajat. Selanjutnya ada yang ke-11 yaitu salat tarawih. Selanjutnya yang ke-12 itu ada salat sunnah mutlak. 13 itu ada salat id. Syarat-syarat salat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, sudah balik dan berakal. Maksudnya bisa membedakan antara yang baik dan juga yang buruk. Yang ketiga, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas yang besar. Keempat, suci seluruh anggota badan, pakaian dan juga tempat. Yang kelima, membentuk aurat. Untuk laki-laki, auratnya di antara pusat dan juga lutut. Sedangkan untuk wanita itu seluruh bagian tubuh kecuali muka dan juga ke telapak kanan. Yang keenam, masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat. Seperti pada sholat fardu berarti sudah memasuki waktu sholat fardu tersebut. Sedangkan pada sholat sunnah ada beberapa sholat sunnah yang tidak ditentukan waktunya. Kemudian yang ketujuh adalah menghadap kiblat dan yang kedelapan yaitu mengetahui mana yang rukun dan juga mana yang sunnah. Rukun sholat yang pertama yaitu niat. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri tegak bagi yang mampu. Keempat membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Yang kelima ruku dengan tumaninah. Yang keenam i'tidal dengan tumaninah. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumaninah. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang kesembilan duduk tasyahud akhir dengan tumaninah. Yang kesepuluh membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12 membaca salam yang pertama. Yang ke-13 tertib atau berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut. Selanjutnya yaitu sunnah-sunnah dalam melakukan sholat. Waktu mengerjakan sholat ada 2 sunnah, yaitu sunnah ab'ad dan juga sunnah hayat. Yang pertama sunnah ab'ad. Termasuk dalam sunnah ab'ad yaitu yang pertama membaca tasyahud awal. Yang kedua membaca sholawat pada tasyahud awal. Yang ketiga membaca sholawat atas keluarga Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Yang keempat membaca qunut pada sholat subuh dan sholat witir dalam pertengahan bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Yang kedua itu ada yang termasuk sunnah hayat. Yang pertama mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku dan ketika berdiri dari ruku. Yang kedua meletakkan telapak kanan di atas pergelangan tangan yang kiri ketika
atau sedekap. Ketiga, membaca doa iftitah sehabis takbiratul ihram. Yang keempat, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika hendak membaca Al-Fatihah. Yang kelima, membaca amin sesudah membaca Al-Fatihah. Yang keenam, membaca surah Al-Quran 2 rakaat permulaan, itu pada rakaat pertama dan yang kedua, sehabis membaca surat Al-Fatihah. 7. Mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat pada rakaat pertama dan kedua pada salat maghrib, isya, dan subuh selain makmum. Yang ke-8, membaca takbir ketika gerakan naik turun. Ke-9, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Ke-10, membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku dan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi termasuk baru ketika i'tidal. 11, meletakkan telapak tangan di atas paha waktu duduk bertasyahud awal dan akhir dengan memandangkan yang kiri dan menggenggamkan yang kanan kecuali dari jari telunjuk. Ke-12, duduk iftirash dalam semua duduk salat. Ke-13, duduk tawaruk atau bersimpuh pada waktu duduk tasyahud akhir. Ke-11, membaca salam yang kedua. Dan yang ke-15, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri masing-masing waktu membaca salam pertama dan yang kedua. Hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat itu batal atau tidak sah apabila salah satu syarat rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja. Dan sholat itu batal dengan hal-hal seperti pertama yaitu berhadas, dua terkena najis yang tidak dimaafkan. Lalu ada yang ketiga, berkata-kata dengan sengaja walaupun dengan satu huruf yang memberikan pengertian. Yang keempat, yaitu terbuka auratnya. Yang kelima, mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat. Nah, itu batal. Lalu yang selanjutnya ada makan atau minum meskipun sedikit saja. Lalu yang ketujuh yaitu bergerak berturut-turut 3 kali seperti melangkah atau jalan sekali yang bersangatan. Ke-8, membelakangi kiblat. Lalu yang ke-9 ada menambah rukun yang berupa perbuatan seperti rukun dan sujud. Yang ke-10 yaitu tertawa terbahak-bahak. Lalu yang ke-11 ada mendahului imamnya 2 rukun. Yang terakhir yaitu murtad. Artinya apa murtad itu? Artinya keluar dari Islam. Hikmah-hikmah mengerjakan sholat sunnah. Yang pertama yaitu sholat sunnah akan menjadi amalan tambahan atau cadangan kelak pada hari kiamat. Yang kedua, sholat sunnah yang dilakukan terus-menerus akan menjadi jalan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Yang ketiga, membiasakan sholat sunnah dapat meninggikan derajat dan menghapus kesalahan yang telah dilakukan. Yang keempat, jika sholat sunnah dikerjakan di rumah, maka akan mendatangkan berkah dan kebaikan di dalamnya. 5. Membiasakan sholat sunnah akan membuat pelakunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami.